nggak nangis ya kita, maksudnya kayak ya udah kita kayak ya minta aja gitu. Yang penting kita udah minta dan apa ya, melakukan apa yang bisa kita lakuin sehari-hari ya. Jadi waktu itu ya kita tetap berdoa, kita minta terus. Nah ini yang aku mau, bukan tips ya tapi lebih ke ilmu ya. Jadi waktu itu aku percaya Tuhan yang kasih hikmat. Waktu itu aku cari di Google, maksudnya kayak gini, kan aku masalahnya nggak teratur ya datang bulan. Jadi waktu itu aku nggak teratur, jadi aku cari baca-baca di Google gitu kan. Tiba-tiba aja aku nemu dan aku percaya itu Tuhan yang bawa. Jadi waktu aku nemu satu artikel yang mengatakan bahwa kalau sel telurnya wanita itu kan keluar setiap 1 bulan sekali kan, 1 bulan sekali gitu. Terus apa namanya, 1 bulan sekali. Terus kalau ini pembicaraan medis ya, jadi untuk yang di bawah umur. Jadi ya ini buat kita sama-sama belajar lah. Jadi maksud gini, kita kita secara rohani pasrah ke Tuhan, tapi Tuhan kasih kita hikmat. Nah kalau cewek setiap bulan itu keluar sel telur 1 bulan sekali, nah aku berpikir lah aku nggak mesti, ya kan Beb, aku nggak mesti keluar karena nggak mesti datang bulan. Karena kan datang bulan itu kan adalah karena sel telur tidak dibuahi, makanya kemudian ada darah kotor yang keluar kan gitu. Nah masalahnya aku nggak teratur, tapi udah aku pegang aja. Pokoknya setiap wanita itu dia mengeluarkan sel telur selama 1 bulan sekali. Nah masa hidupnya sel telur itu cuma 1 hari, jadi ya waktu keluar itu. Nah sedangkan pria ya apa, waktu mengeluarkan, waktu dia ejakulasi itu ya, waktu ejakulasi itu masa hidupnya di dalam rahim itu 3-5 hari. Nah terus dari situ aku mikir, aku kan nggak tahu nih kapan keluarnya sel telur aku. Jadi ya akhirnya terus kita pakai pola oke paling tidak 5 hari sekali gitu, 5 hari sekali. Terus ya udah kita lakuin aja. Karena apa, kalau ini nggak apa-apa kali ini medis ya. Jadi kalau setiap hari melakukan hubungan suami istri juga kan nggak baik, karena capek ya Beb. Jadi nggak bagus, aku banyak baca gitu kan, nggak bagus. Nah makanya dari situ, dan itu beneran itu kedap, aku dapet itu setelah aku rubah, setelah kita rubah, aku nemu itu. Terus aku ngomong sama dia, Beb gini Beb, gini. Terus saya ya udah kita lakuin itu. Terus dan kayak juga nggak yang juga berharap, jadi kayak lebih yang apa sih, ngalir aja ya Beb, maksudnya kayak yang nggak ngarep juga. Jadi kita tetap happy, tetap liburan. Waktu itu bulan Juli kita kemana, liburan keluarga di Batu Malang. Di Batu Juli. Jadi terus Agustusnya kita ke, Sebelumnya ke Bali juga motoran. oh iya, jadi setelah dari Batu Ke Bali. honeymoon ala-ala. Karena kalau dari Banyuwangi ke Bali kan deket ya, nyebrang terus ya sekitar 3-4 jam doang kan. Terus naik motoran. Tapi lucunya kita selalu sama bercanda ya Beb, selalu bercanda gimana, Beb hati-hati gitu, ntar apa adanya kaget, ada yang di perut kaget gitu, padahal ya kan ada, cuman kita bercanda aja sih gitu. Terus abis dari Bali Agustus ke Madiun ya, Madiun. Jadi ceritanya waktu itu aku transfer kuliah di Madiun karena aku mau bantu pelayanan juga di tempatnya papaku. Jadi masih lanjutin kuliah di Madiun, itu udah tinggal skripsi, tinggal finishing gitu. Jadi Agustus ke Madiun. Nah di situ pun setelah dari Madiun September ya Beb, September pas ulang tahun, tanggal ulang tahunku tanggal 2 September. Aku iseng aja sih mau tes pack gitu ya, ngetes gitu. Nah aku pakai tes pack, berharap siapa tahu Tuhan kasih aku hadiah ulang tahun gitu. Ya
udah aku pakai test pack dan pagi-pagi gitu, dan ternyata ya negatif lah gitu. cuman iseng banget, tanggal 1 malamnya, beb mampir ke apotek dong, ngapain gitu ya kan, beli test pack gitu. Emang kenapa? Iseng aja gitu, dan emang negatif gitu. Jadi 2 September aku iseng berharap Tuhan kasih aku hadiah ulang tahun gitu loh, maybe gitu. Tapi nggak yang berharap seperti kesalahan kami yang pertama ya, waktu berdoa enggak. Jadi cuma iseng aja. Jadi waktu lihat negatif ya udah biasa aja, enggak Tapi yang enggak, waktu itu kamu masih sempat ya kok negatif sih, masih sempat down gitu. sempat. Tapi enggak yang ganggu. Aku bilang ya udahlah, Enggak kita yang udah, ganggu. maksudnya mau bilang udahlah, kita kan udah sepakat mau kapan pun Tapi enggak kita yang siap. bener, enggak yang sampai ganggu banget, enggak kayak yang sebelumnya gitu loh beb, kayak wah kalau negatif ya udah terus tak buang, tespeknya aku buang gitu. Nah terus setelah itu kita ke Solo ya. Ada nggak foto tespek? Ada, pokoknya nanti pas itu. Enggak, yang itu. Oh enggak lah, negatif ngapain di foto ya, waktu itu negatif gitu. Nah terus abis itu kita ke Solo ya, kita ke Solo motoran juga, jenguk kakak iparku yang lagi lewat Sarangan, lagi apa, cek kanker gitu di Solo. Itu naik motor juga dari Madiun ke Solo sekitar berapa jam ya, 2 jam ya mungkin ya, 2 lebih lah. Iya 2-3 jam lah gitu, karena kita juga kan berhenti gitu, berhenti terus naik motor. Ya udah, habis dari situ kita balik ke rumahnya dia, ke Banyuwangi, ke perbatasan Situbondo itu, rumahnya dia di Situbondo. Nah terus kita ke Bali lagi karena papa mama mertua mau waktu itu apa sih, syukuran rumahnya kakak. oh iya syukuran rumahnya kakak. Jadi kakaknya dia yang pertama tinggal di Bali, nah kita mau syukuran di rumahnya habis direnov gitu, jadi kita ke Bali gitu. Sama survei ya waktu itu, papa mama mertua survei karena mau tahun depannya Ada acara. tahun 2020 ada acara gitu. Jadi tuh ke Bali lagi kita. Jadi tuh lumayan padat, capek kan karena mondar-mandir gitu. Nah sepulang dari Bali, dan di Bali itu juga kita nggak pernah diem ya, Ya, motoran terus kita sama sekali nggak mikir lagi juga masalah kapan punya anak apa enggak, pokoknya happy aja gitu kan. Terus kita pulang di rumah. Nah waktu itu aku cuman gini, aku kan beberapa hari sebelumnya ya aku sering ngaca, aku kayak bilang sama suamiku, beb kok perutku kayak tambah gendut ya gitu kan. Terus dia emang gendut gitu. Emang gendut, udah pendek gendut. Ya udah, jadi waktu itu ya udah karena dia ngomong gitu kan, aku juga kayak iya aku tambah gendut kali ya gitu. Nah sama sekali nggak mikir ke sana. persis setelah itu besok paginya tuh aku kepikiran mau tes pack gitu, karena dan aku pakai tes pack itu bukan karena merasa apa-apa ya, karena sebenarnya itu gara-gara kan beli tes pack 2 gitu ya beb. Sayang. Itu beli tes packnya iseng kali. Hah? Iya, yang waktu itu. iya yang sisa yang ulang tahun itu kan beli 2, jadi yang satu udah dipakai waktu ulang tahunku kan tanggal 2 September, yang satu kayak aduh sayang kalau nggak pakai. Iya, jadi cuman karena sayang doang. Kayaknya ya udah pagi-pagi itu, sorry nih ya ini sama pup nih. Jadi cuman iseng. Beneran. Dia masih tidur waktu itu. Aku iseng, aku ya udah sama duduk gitu terus tes gitu. Terus tesnya aku taruh gitu kan. Udah kan udah aku taruh di urin, terus aku taruh di pinggiran bak gitu kan. Ya udah aku nggak lihat, aku nikmatin dulu kan, aku selesaiin dulu. Mesti ceritain. Aku selesaiin dulu kan. Nah, loh asli itu shock banget, orang aku cuek banget kan. Terus waktu aku lihat, ya udah kan udah selesai, pas aku sama bangun aku loh. Jadi tiba-tiba itu test packnya yang satu udah hitam, yang satunya itu kok hitam sih, merah, yang satunya juga merah tapi samar. Nanti fotonya
fotonya kita juga tayangin ya. Nah, aku udah bingung ini serius ini tespeknya nggak salah apa ya? Nggak fotonya sih. Ya nanti lah Beb, ada di sini. Terus. Udah kamu ngomongin. Nah, terus waktu itu udah kayak gitu aku bingung kan, ini tespeknya salah nggak sih gitu kan. Jadi waktu itu aku Ini ada yang tespek pertamanya yang negatif tuh, ada negatif. iya. Pokoknya nanti lah ya, fotonya tenang, itu pasti akan ditayangin. Nah, terus habis itu aku langsung ke kamar dong, dan itu tuh sama nangis serius, sama udah gemeteran banget waktu lihat tespeknya, gemeteran. Terus aku langsung ke kamar, dia masih tidur setengah sadar. Itu capek karena habis Iya, dari pulang dari Bali itu kan. mungkin pelayanan Banyuwangi kayaknya. Oh iya bener. Naik Minggu. pickup. Ya, dan aku ikut. Naik pickup. Minggu malam itu. Nah, Senin Dan pagi. kamu minggunya sempet pijet malah. Iya betul. Habis naik pickup dia capek, aku juga capek, terus dia pijet, aku juga pijet. Bener, waktu itu aku minggu siang ya. Aku ngomong, "Beb, pinggangku sakit" gitu Dia kan. mulai merasa sakit. Pinggangku tuh sakit. Pinggang Jadi sakit, dipanggilin tukang. perut sakit. Jadi dipanggilin tukang pijet gitu. Terus yang aku cuma heran waktu itu tukang pijet kok. Yang sebenarnya mau pijet tuh kan aku. Dan dia tuh ikutan. Nah, yang lebih lama dipijet kok dia gitu loh. Kok sebentar banget, aku cuman ya udah sih, aku cuman waktu perjalanan nemenin dia pelayanan dan kencang-kencang waktu nemenin dia pelayanan, aku cuman Beb, kok aku malah bentar banget sih dipijitnya gitu kan, tapi ya udahlah gitu kan. Nah terus Senin paginya yang aku tes pack itu, nah waktu aku tes pack itu aku malah karena tahu hasilnya itu kan, aku sama gemeteran banget. Terus aku ke kamar, aku ngomong sama dia yang masih setengah sadar, "Beb, ini apa?" Aku cuma ngomong gitu kan. Tidur bangun Udah nangis banget gitu kan, ini apa gitu kan. Terus dia, "Loh, kenapa?" gitu. Ya, orang nggak tahu ya. "Ini lo lihat" gitu kan. Aku kasih tahu tespeknya kan. Aku kasih pipis. Kasih pipis. Kalah ngaco. Jadi aku kasih lihat dia tespek yang positif kan, 2 garis merah. Lah dia kan bilang, "Ini emang positif." Jadi dia kan, oh iya cowok nggak ngerti kan, dia nggak ngerti kan yang positif tuh gimana di tespek. Jadi dia cuma ngomong, "Udah sana tanya sama mama" gitu kan, tanya sama Eci gitu, kakaknya dia kan di rumah ini juga. Jadi ya udah aku langsung ke belakang, aku ke dapur, "Mah," gitu kan, sama Kak. Aku dengan polosnya yang sebenarnya aku tahu ini positif gitu kan, cuma aku dengan polosnya tanya, "Mah, kalau kayak gini," sama nunjuk tespeknya, sama kasih lihat tespeknya kan, "Mah, kalau kayak gini itu positif ya?" gitu. Terus ya udah mama lihat, iparku lihat, "Oh iya, ini kalau kayak gini tuh positif." Langsung mama sama, jadi mereka langsung happy, si suami aku malah gak jelas gitu kan. Terus papa mertuaku juga, "Oh ya nak, puji Tuhan ya kamu," kayak gitulah ucapan selamat. Tapi ya udah, kita kan nggak langsung pokoknya nggak sadar lah. Aku masuk kamar, aku langsung, "Udahlah Beb, kita berdoa dulu" gitu. Kita masih gak nyangka sih. Cuman masih kayak nggak percaya ya. Masa sih hamil? Aku Tapi ya itu lah, kita udah minta terus dikasih, terus saat itu juga dikasih itu kita kayak, hah, masa sih secepat ini, terus kita kayak gitu ya kali hamil. tapi aku udah deh Beb, ayo bangun kita berdoa, terima kasih sama Tuhan Yesus gitu. Jadi kita langsung dia bangun, kita berdoa bareng sama nangis benar-benar bersyukur. Tapi karena terus kita saking excitednya kan, ada banyak teman-teman yang juga rekomen, "Coba pakai tespek yang lain, terus coba periksain dulu." Akhirnya siangnya kita langsung ke dokter gitu. Dan ya udah, puji Tuhan, situ dokter bilang aku udah 1,5 bulan, 6 minggu lebih berapa hari, yang artinya berarti waktu tanggal 2 September itu kan masih bulan September ya, tanggal berapa gitu, nanti aku cantumin tanggalnya. Aku waktu pakai tespek yang itu, yang terakhir ini tanggal berapa
berapa. Nah itu masih September gitu. Jadi berarti waktu no Oktober ya. Lupa Oktober lah. Iya ya Oktober bener-bener. Jadi waktu aku tes pergi yang kedua ini itu Oktober. Nah itu 1,5 bulan usianya. Berarti kan 6 minggu tuh. Berarti waktu 2 September yang aku tes pertama yang negatif itu sebenarnya juga istilahnya sudah proses, cuman belum terdeteksi sama tes packnya gitu. Dengan kata lain, ya ini emang benar-benar hadiah juga dari Tuhan, hadiah ulang tahun dari Tuhan. Dan yang seperti yang tadi kalian tahu, kita padahal motoran ke Solo, terus ke Bali, motoran keliling-keliling capek, terus bener-bener ke Banyuwangi, ke kota ya, karena untuk urusan pekerjaan juga itu capek banget. Tapi Tuhan jagain pelihara banget janin itu sampai akhirnya nih udah sebesar ini udah 33 minggu lebih. Ya ceritanya berlanjut. Tenang, nanti pasti ada. Tapi intinya Tuhan jagain luar biasa. Udah 8,5 bulan lebih ya gitu. Dan ya kalau kita mau cerita terus panjang sih ya Beb. Panjang sih, ini udah 30 menit. Katanya dia ngomong nggak sampai, cuma 10 menit ya 3 kali. Biasalah, wanita kan begitu. Kalau orang sanguin kan gitu. Nah, beberapa hal yang kita pengen sampaikan sih gini sih ya, bukan kita cuma berdoa, Beb, kebayang gak sih mereka pasangan-pasangan suami istri yang menunggu sampai bertahun-tahun, yang mereka padahal aku percaya mereka juga berusaha, pasti mereka juga berdoa, pasti nggak mungkin nggak, aku nggak mau ya. Banyak orang kayak suka ngehakimin, mungkin kurang berdoa atau coba kamu introspeksi kayak gitu. Mungkin mereka juga periksa sih Pasti dong, mereka pasti mengusahakan segala macam cara juga, sama seperti yang kita lakukan gitu. Tapi beberapa hal yang kita perlu tahu adalah yang pertama, Tuhan itu yang membentuk buah kandungan setiap orang. Itu ada dalam Mazmur ya, Daud yang tulis. Jadi artinya apa? Banyak orang kan gitu masa subur, terus kayak seolah-olah dia bisa ngatur gitu loh. Padahal enggak. Yang menciptakan dan yang membentuk setiap janin dalam buah kandungan itu Tuhan. Dengan kata lain, kalau Tuhan mau kasih, ya dia akan kasih. Tapi kalau menurut Tuhan belum waktunya, ya dia nggak akan kasih gitu. Dan saya percaya bahwa Tuhan ngasih itu selalu ketika anaknya siap gitu ya kan. Dengan kata lain, kalau misalnya dalam satu rumah tangga mungkin dia istilahnya hubungannya dengan suami atau hubungannya dengan istri belum beres, maksudnya kayak mereka masih egois atau mereka masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing atau fokusnya masih, maksudnya mereka sendiri pun belum beres gitu loh. Aku juga berpikir bahwa Tuhan gak akan kasih dulu gitu, karena aku percaya Tuhan pengen kita beres dulu. Dan itu yang kita rasain ya Beb, kita bener-bener pulih. Karena tahu sendiri masa pacaran LDR tuh kacau gitu ya. Tapi kita bener-bener Beb, ayo kita pulihin dulu lah rumah tangga kita gitu. Dan disitu ketika kita siap baru Tuhan kasih gitu. Jadi aku nggak berbicara waktu ya. Secara waktu mungkin emang kita cepet banget ya, termasuk berarti itu sekitar 2 bulan setelah merit tuh ya. Mungkin banyak orang yang udah bertahun-tahun, bahkan 10 tahun. maksudnya ada yang mungkin nonton tuh kayak ketawain, kamu lebay cuma nunggu 2 bulan aja. Sebenarnya bukan gitu ya sih, yang bikin kita galau itu karena dulu pernah periksa itu loh ya. Karena mungkin beda cerita kalau dulu nggak periksa. Itu kalau dulu nggak periksa, nggak ada kabar kayak gitu, mungkin kita nggak akan segalau itu. Tapi karena dulu pernah ada hasil yang seperti itu yang bikin ganggu pikiran kita. Dan makanya kita juga harus belajar, apapun yang dibilang dokter kita nggak boleh telan mentah-mentah gitu, karena sekali lagi yang pegang hidup kita itu Tuhan gitu ya. Dan sekarang ini di masa kehamilan pun nanti aku akan pasti share, terima
lahiran juga pasti aku akan cerita gimana prosesnya. Karena nggak berhenti sekedar oh ya udah ambil, enggak. Tuhan juga bentuk kita, ya kan? Tuhan persiapkan mental kita, fisik kita, pasti perasaan kita, emosi kita juga didewasakan lebih lagi. Jadi buat siapapun yang nonton, terutama pasangan rumah tangga yang juga sedang bergumul, ini juga jadi pokok doa kita setiap malam ya Beb. Kita juga selalu doakan teman-teman kita yang menunggu sampai bertahun-tahun. Kita tahu banget rasanya gitu loh. Kita selalu doain supaya mereka juga kuat, dan kapanpun waktunya Tuhan kasih mereka sih ya gitu. Ya mungkin yang mau yang butuh doa juga, yang butuh didoain ya komen di bawah. Boleh, ya pasti kita akan doain sih, soalnya masuk list itu nazar doa kita selalu doain tiap malam, karena aku percaya Tuhan izinkan aku mengalami ini supaya aku juga bisa berbagi sama teman-teman semua kayak gitu ya. Jadi jangan pernah capek buat berdoa. Tuhan itu nggak pernah tutup telinga dia nggak kurang tajam untuk mendengar, tangan dia nggak kurang panjang untuk menolong kita. Jadi jangan pernah capek berdoa. Mesbah keluarga juga harus mesbah keluarga, ya. Paling nggak baca firman berdua. Setiap pasangan dan juga pasti harus tetap doa sendiri, minta sama Tuhan berdua, itu sih pasti sih. Tapi ya itu lagi pelajarannya, jangan terlalu memaksa kehendak Tuhan. Kita boleh minta tapi ya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kapanpun kasih ya kita harus percaya apapun yang terjadi saat sekarang ini kita mengalami apapun itu ya pasti semua seizin Tuhan. Dan jangan pernah dengerin apa kata orang ya dengerin sih, dengerinnya tuh nggak dengerin yang mentah-mentah gitu loh ya, harus disaring. Maksudnya kan ada kata-kata yang menjatuhkan atau melemahkan iman kita, kayak gitu itu nggak usah dimasukin. Kata-kata yang melemahkan itu nggak usah dimasukin ke hati, nanti menggoyahkan iman kita, enggak. Jadi kita tuh harus dengar apa yang Tuhan bilang ke kita kayak gitu ya. Udah kayaknya itu aja. Oke, nanti akan berlanjut di selanjutnya ya. Jadi sampai saat ini dulu. Makanya biar tahu kisah-kisah kami berikutnya, kita katakan share. Jangan lupa makanya subscribe, terus bunyikan lonceng biar tap loncengnya, blinding. biar kalian juga dapat notification waktu kita ada video baru. Oke, kita akan share banyak hal nanti ke depan, juga parenting, keluarga, juga tentang ibadah, pelayanan. Aku juga ada suka tari, macam-macam lah ya. Pokoknya aku bakal share apapun yang bisa berguna buat kalian semua. Oke? Thank you udah tonton sampai habis. Semoga menginspirasi dan God bless. God. God. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.